Nikmat ini adalah nikmat yang luar biasa di antara semua nikmat-nikmat yang ada, yaitu ketika Allah memilih kita menjadi orang-orang yang beriman. Ingat, ketika Anda sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi orang beriman, berarti Allah memberikan kepada kita hidayahnya. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Makanya orang-orang yang sudah beriman kepada Allah itu nikmatnya udah nggak terukur lagi, Tidak ada nikmat yang melebihi nikmat iman dan Islam. Justru ini yang sering kita lupa bersyukur. Kalau dapat duit, sering kita bersyukur. Dagangan laris, kita bersyukur. Dapat bonus, kita bersyukur. Tapi jarang ada orang yang bersyukur, ya Allah, alhamdulillah Engkau jadikan aku orang yang iman dan Islam. Padahal ini nikmat yang luar biasa. Dengan iman inilah, maka semua kebaikan-kebaikan kita bisa menjadi amal ibadah. Dan dengan iman inilah kemudian amal dan ibadah kita ini mendapatkan pahala di sisi Allah. Kalau tidak ada iman, maka kebaikan kayak apapun yang kita lakukan ini balasannya hanya di dunia saja. Contoh, ada orang kafir tapi baik sama tetangga. Ada orang kafir tapi rajin sedekah. Ada orang kafir tapi rajin bantu sesama. Allah pasti akan balas. Karena Allah adalah zat yang maha adil. Tapi balasan bagi mereka orang-orang yang tiada iman di dalam hatinya hanya sebatas ketika dalam kehidupan di dunia saja. Contoh, ada orang kafir sangat baik kepada kedua orang tuanya. Maka siapapun mereka yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, hidupnya pasti mudah, hidupnya pasti sukses, walaupun itu bukan orang Islam. Namun balasan itu hanya ketika di dunia saja, tapi tidak kelak di akhirat. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan sifat Ar-Rahman itu diberikan oleh Allah kepada siapapun saja, baik itu yang mukmin maupun yang tidak beriman. Tetapi sifat Ar-Rahim, penyayangnya Allah, pengasihnya Allah, itu khusus kelak di akhirat hanya kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu nanti orang-orang yang kafir tidak akan mendapatkan kebaikan di akhirat kecuali hanya cukup saja di dunia. Kedua, iman ini adalah modal utama orang-orang untuk masuk ke dalam surga. Jadi untuk mendapatkan kenikmatan akhirat dan selamat daripada siksa neraka, modal utamanya adalah iman dan Islam. Orang yang berbuat dosa banyak. Orang Islam yang berdosa, ya enggak sedikit, banyak. Tapi dia Islam. Tapi dia beriman. Makanya kemudian di dalam pandangan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berbuat dosa besar itu tidak akan menghapus tentang keimanannya. Berbeda dengan mazhab yang lain. Karena di mazhab yang lain ada yang mengatakan kalau sudah berbuat dosa besar maka hilang imannya. Tidak. Walaupun dia berbuat dosa besar, contoh berzina, itu termasuk dosa besar. Membunuh itu termasuk dosa besar. Berani kepada suami termasuk dosa besar. Menelantarkan istri termasuk dosa besar. Menelantarkan anak-anaknya termasuk dosa besar. Tapi dosa-dosa besar yang kayak begini tidak menghapus keimanan seseorang.
Nah, untuk orang yang berdosa tadi, kalau sampai waktu kematiannya orang tadi kok belum tobat kepada Allah, maka pasti orang tersebut tadi masuk ke dalam neraka. Berbeda dengan ketika Allah memberikan ampunan kepada orang tersebut sebelum kematiannya. Kalau Allah memberikan ampunan kepada orang tersebut, selesai. Contoh, orang yang bertobat dari dosanya, at-taibun minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa-dosanya itu seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Oleh karena itu, kalau sempat kita jatuh atau tergelincir dengan perbuatan dosa dan maksiat, langkah pertama yang harus kita ambil adalah segera bertobat kepada Allah. Mintalah kepada Allah agar Allah memberikan kesempatan kepada kita agar kita bisa bertobat dengan taubatan nasuha sebelum kita mati. Minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, aku memohon kepadamu taubat nasuha sebelum aku mati. Minta sama Allah. Sehingga nanti kayak apapun keadaannya orang tersebut, kalau Allah terima doanya, maka sebelum matinya dia bakal jadi orang yang baik. Dulunya nggak pernah sembahyang, dulu nggak pernah puasa, dulunya nggak pernah ke musola, ke masjid, tapi Allah kasih dia kesempatan taubatan nasuha, maka orang itu pasti akan kembali kepada Allah sebelum masa kematiannya. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosa kita. Allah kasih kesempatan kita untuk bertobat sebelum datang ajal kepada kita. Nih keimanan. Orang yang mau masuk surga, syarat mutlak utamanya adalah iman. Contoh, seorang bayi atau anak kecil yang belum akil balik. Seorang bayi atau anak kecil yang belum akil dan balik, pekerjaannya, kebaikan atau keburukannya itu akan kembali kepada kedua orang tuanya. Jika kita punya anak belum cukup umur, laku anak kita itu rajin mengaji, rajin beribadah, rajin sholat, maka kedua orang tuanya dapat pahalanya. Kalau anak itu berbuat dosa, maka dia belum dicatat akan dosa-dosanya sampai nanti akil balik. Kalau sudah cukup umurnya, maka dosanya baru dicatat. Anak bayi dan orang-orang yang belum akil balik ini, kalau dia mati sebelum cukup umurnya, maka dia dicatat sebagai ahlu surga. Dia masuk ke dalam kategori orang-orang yang masuk surga. Kenapa? Karena dia punya keimanan. Makanya kalau ada bayi mati, mau siapapun dia, anaknya orang siapapun, mau anaknya orang Islam, mau anaknya orang Nasrani, mau anaknya siapa saja, kalau dia bayi mati pasti masuk surga. Kenapa? Sebab karena ruh dia sudah bersahadat, berarti beriman kepada Allah. Ketika dulu masih di zamannya alam ruh, semua ruh ini digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ditanya oleh Allah, "Alastu bi rabbikum?" Maka semua ruh ini menjawab, qalu bala syahidna. Ruh semua menjawab, bala, benar wahai Tuhan. Syahidna, kami bersaksi. Berarti ruhnya semua manusia itu pada dasarnya beriman.
Makanya kemudian dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu dimaknai dengan suci. Padahal fitrah itu sendiri maknanya adalah iman. Disebut dia suci karena yang dimaksud dengan suci itu adalah beriman. Contoh di dalam ayat, Fir'aun itu dikatakan najis, kotor. Bukan karena Fir'aun itu tidak pernah mandi, tetapi hatinya tidak beriman kepada Allah. Berarti keimanan itu adalah kesucian. Sedangkan kekafiran itu adalah kotoran yang sifatnya batiniah. Makanya kemudian kalau ada orang kafir dulunya musyrik masuk Islam lalu bersahadat, maka dia suci dari semua dosa-dosa yang sebelumnya dia lakukan. Lalu kemudian diperintahkan untuk mandi besar. Ya, diperintahkan untuk mandi besar. Begitu. Untuk mensucikan dia. Begitu juga dengan kalimat tauhid ini, kalau diucapkan oleh seseorang, maka kalimat tauhid ini akan menjadi pembersih orang tersebut dari semua dosa dan kesalahannya. Nabi dalam satu hadisnya beliau mengatakan, talqinlah salah seorang daripada mayit-mayit kalian. Suruh talqin. Apabila ada orang yang mau mati, bimbing dia dengan bacaan tauhid. Kalau dia mati, maka bacakan talqin. Yang dimaksud talqin apa? Yang dimaksud talqin adalah kalimat thayyibah, yakni kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yang kadang-kadang kita ini anggap sepele karena seringkali kita mendengar dan seringkali kita membacanya. Ternyata adalah kalimat yang paling istimewa dari semua kalimat-kalimat yang ada. Kuncinya semua kalimat itu ya di kalimat la ilaha illallah. Kalau kemudian kita lanjutkan kalimat ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ada 7 kata atau 7 kalimat. 7 kata itu kalau dalam lughat disebut dengan kalimat. Ada 7 mufradat pisahan kalimat atau kata. Maka siapapun mereka yang melafazkan kalimat agung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka otomatis orang tersebut itu telah menutup 7 pintu neraka. Kalian dengarkan baik-baik. Kenapa orang yang mati dengan akhir la ilaha illallah itu pasti husnul khotimah? Karena dia telah menutup 7 pintu lubang neraka.